Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sunnati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua, para sepuh, asatiz yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam kajian pagi ini yang mana kita dalam bahasan tema besarnya ialah adab dalam menuntut ilmu bagi muta'allim. Ada muta'allim sebagai penuntut ilmu dan mu'allim. Bahkan disebutkan syarat muta'allim itu kalau menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagian mengutip dari perkataan Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu ada 6. Tapi syarat muallim, guru itu 12. Itu yang yang ditulis secara masyhur. Jadi artinya kalau seorang penuntut ilmu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tetapi justru guru lebih banyak lagi syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Ini itu secara umum, tapi kita telusuri kajian kita ini di mana sebelumnya kenapa kita harus menjaga hati dari penyakit-penyakit yang dapat menolak lengketnya ilmu pengetahuan itu pada diri kita. Nah, ini kita bicara tentang ilmu pengetahuan al-hal. Dalam kajian ta'lil muta'allim itu ilmu hal itu adalah ilmu agama. Jadi jangan sampai ilmu agama ini cuman numpang lewat aja. Kita belajar baik formal, non formal, informal. Dan non formal itu seperti kajian-kajian, ceramah-ceramah kita ikuti. Yang formalnya spesial kita belajar di sekolah tertentu. Informal seperti kayak kita sekarang umpamanya. Itu ilmu pengetahuan agama cuman numpang lewat aja. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ada
hal-hal yang perlu dijaga di dalam hati ini, yang jika sekiranya tidak terpelihara dan tidak dijaga, maka ilmu itu tidak betah di bahasa kita nih. Tidak betah ditinggal dengan kita. Jadi numpang lewat aja. Jadi seolah-olah ilmu itu merasa salah alamat mampir ke kita ini. Kita berusaha untuk mendapatkannya, tetahunya dia pergi meninggalkan kita. Nah, rupanya ada hal-hal yang tidak kita jaga dalam diri kita ini, hati kita ini, sehingga ilmu pengetahuan itu pergi meninggalkan kita. Nah, itulah gambaran umumnya kajian kita. Sebelum kita lanjutkan kembali, mari terlebih dahulu kita akan menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah. Limusannifi hadzal kitab, juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, maupun orang-orang tua kita yang masih hidup bersama dengan kita semuanya. Juga kita hadiahkan kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita ini, yang membimbing kita kepada kehidupan akhirat, membimbing kita kepada kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu yang bersekeyakinan dengan kita. Nah, jadi doa kita ini akan sampai, akan tersambung kepada orang-orang yang bersekeyakinan dengan kita. Ada orang berjasa dengan kita, banyak jasanya dengan kita, tapi sayangnya keyakinan dia berbeda dengan kita. Kita doakan dia, maka doa kita hanya sebatas di mana dia mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah di dunia. Nah, tapi untuk pahala akhiratnya tidak sampai kepada mereka. Jadi yang ada ialah doa kita, kebaikan bagi dia, berharap hidayah dari Allah sehingga mereka memeluk ke dalam Islam. Nah, baru apa yang kita hadiahkan itu sampai kepada mereka. Dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, alla yatakabbara 'ala al-'ilmi wa la yata'ammala 'ala mu'allimin bal yulqi ilaihi zamana umurihi bil kulliyati fi kulli tafsilin wa yaz'anu li nasihatihi iz'anal maridi al jahili lit tabibi al masyaqqatil haziqi. Nah, ini apa pula ini ya? Alla yatakabbara, tidak boleh bagi si penuntut ilmu itu alal ilmi, dengan ilmu yang sudah ia dapatkan, at-takabbur. Nah, ini salah satu yang dijaga. Sebelumnya kita bahas, jangan ada penyakit. Sumber utama penyakit hati itu ialah at-takabbur. Nih, takabbur inilah kemudian beranak pinak nih.
Ya, muncullah riya, muncullah wujub, muncullah sum'ah, gitu ya, dan yang lain-lainnya itu. Maka iblis laknatullah itu sumber pertama yang membuat iblis ini oleh Allah dilaknat dan diusir dari surga itu ya karena sifat at-takabbur. Dan takabur inilah kemudian, ya kalau bahasa kita beranak pinak lah, muncullah penyakit-penyakit yang lainnya. Tapi sumber utamanya at-takabbur. Nah, maka oleh sebab itu di sini la yatakabbar, Allah yatakabbar, jangan sombong. Nah ini alal ilmi, terhadap ilmu yang sudah didapat. Ini istimna adalah ma'rifah, arti ilmunya udah kita dapat. Karena merasa sudah berilmu, biasanya godaan itu muncul. Alasan untuk sombong ada. Kan orang bisa sombong itu ada judul. Orang kaya sombong karena ada hartanya, melebihi dari rata-rata orang lain, sehingga muncullah kesombongan. Apalagi orang ganteng, cantik perempuan, kalau dia kumpul di tengah orang ramai, dia merasa dia di atas rata-rata orang lain. Nah, muncullah judulnya sombong, kan gitu. Di atas rata-rata. Orang 8, 7, ya, dia 10. Yang 8 ini bisa disombongin sama dia nih. Nah, begitulah seterusnya, apalagi yang di bawahnya. Apalagi sombong karena kegagahannya, gagah, kuat, gitu kan. Nah, jangan lupa, rupanya sombong itu juga bisa mampir kepada orang yang berilmu. Nah ini kan iblis itu sombongnya karena merasa berilmu tuh, salah satunya tuh, ya salah satu. Memang di antara sebab-sebab sombongnya itu kan karena dalam hal segi penciptaan merasa api itu lebih hebat kan gitu dibanding daripada tanah, karena dianggap tanah bisa terbakar oleh api, berarti hebatan api begitu. Nah, sehingga muncullah kesombongan. Tetapi iblis laknatullah ini juga kesombongannya itu muncul karena ilmunya lebih banyak bahkan daripada malaikat pada waktu itu. Nah, ini kesombongan karena ilmu. Jadi kita dengan ilmu ini ada modal untuk sombong. Nah, disitulah diperlukannya menjaga ketulusan hati. Sehingga kalau kita baca sejarah para ulama-ulama dahulu, ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama panutan, apabila mereka pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, itu yang mereka bawa pertama kali itu bukan ilmunya, tapi ilmu itu diketahui belakangan. Nah itu. Ya kalau kita mau baca terlalu banyak ya sejarah nih. Kita ambil Syekh Tuan Guru saja ya kan. Syekh Tuan Guru Sampat ya kan. Beliau pindah ke Indragiri Hilir ini kan bukan dikenal sebagai seorang ulama. Kalau kita baca biografinya tuh, mana-mana kita bisa lihat di media sosial pun kita buka ada itu biografi beliau. Jadi datang ke bumi Indragiri ini nih bukan dikenal sebagai ulama. Jadi artinya yang dibawa terlebih dahulu bukan ini ulama besar mau datang ke, bukan. Beliau dikenal sebagai seorang pedagang. Ya gitu. Biasa orang dari Kalimantan itu kan pedagang intan gitu kan, batu-batu itu, pedagang. Nah, tetapi juga karena keahlian-keahlian beliau, sehingga juga beliau dikenal sebagai petani yang ulung. Nah, itulah
membuka perkebunan kelapa. Jadi orang tidak mengenal, begitu beliau datang tuh mengenal sebagai seorang ulama besar, alumni daripada Makkah Al-Mukarramah, jadi imam di sana, menjadi kan tidak dikenal sebagai itu. Dia kayak orang biasa aja, jualan gitu kan, di pasar tuh jualan batu, gitu. Intan gitu kan, nah, itu model-model begitu. Nah, tetapi tentunya, nah ini kita tidak boleh orang yang berilmu itu menyembunyikan ilmunya. Nah, itu pula. Jadi kita kalau ada ilmu ini tidak boleh pula disembunyikan, tidak diajarkan. Nah, artinya bagaimana nih? Jalan tengahnya apa nih? Di satu sisi kita tidak boleh menonjolkan, begitu kita memperkenalkan diri seorang ilmuwan yang hebat gitu kan. Di sisi lain ilmu itu juga tidak boleh disembunyikan. Nah, tentu memerlukan waktu. Berjalannya waktu yang tadinya hanya dikenal oleh kita masyarakat pada masa itu hanyalah seorang pedagang, menjual batu-batu intan, kan begitu? Ya. Kemudian juga beliau mulai membuka lahan perkebunan, artinya menjadi petani. Nah, kemudian dari situlah beliau mulai menerapkan ilmu kepada kalangan-kalangan sekitar. Nah, itu. Jadi ulama itu tidak boleh pula menyembunyikan diri daripada ilmu yang didapat. Jadi kalau kita tinggal di mana begitu, ya minimal di situ setelah kita buka kebun umpamanya, ya bangun musola kah, gitu kan. Nah, lalu sama-sama apa namanya nih jamaah yang ada nih, karena orang sama-sama baru, bertukar ilmu pengetahuan, sharing ilmu, nah gitu. Nanti masyarakatnya akan menilai nih, wah ini bukan orang sembarangan ini nih. Nah begitulah. Ya tentu memimpin apa namanya kegiatan-kegiatan yang sama-sama ingin tidak boleh membiarkan ilmu itu terpendam di masyarakat gitu. Nah dikenal sampailah pada akhirnya diketahui ini bukan orang sembarang orang, kan gitu. Rupanya ulama besar yang kemudian pada akhirnya diangkatlah menjadi seorang mufti, artinya sebagai pemegang tampuk tertinggi dalam hal masalah yang menangani masyarakat ini dalam hal masalah agama. Nah, itu. Nah, jadi datangnya itu dengan bukan dengan ilmu dulu. Jadi datang seperti membawa diri orang biasa, lalu kemudian juga seiring dengan waktu sehingga diketahuilah sebagai seorang yang berilmu pengetahuan. Nah ini menunjukkan bahwa salah satu di antara cara mereka menjaga jangan sampai datang ujuk-ujuk menjadi seorang sombong. Nah itu. Jadi biar aja nanti mengalir aja nih. Alamiah aja sifatnya. Alamiah aja. Jadi kalau ibarat mutiara itu dimanapun tinggalnya, nanti akan ketahuan terus itu tuh. Baiknya itu. Biar dipendam bagaimana juga, nanti ketahuan aja tuh. Dia mutiara. Ya. Dia barang berharga. Ya akan muncul terus. Bagaimanapun dikubur, ya ada orang-orang yang tidak suka, ya tetap saja akan muncul pada waktunya. Nah, bagi si orang yang bersangkutan tidak lain adalah supaya ia mampu menjaga dari sifat. Nah, tuh. Menjaga ini memang sulit. Ya, menjaga dari merebut itu sulit, tapi menjaga
bahkan justru bisa lebih sulit lagi. Kayak orang kejuaraan tuh kan, merebut kejuaraan itu bukan main, perjuangannya susah luar biasa. Tapi mempertahankan kejuaraan, kan, bahkan bisa lebih sulit lagi, lebih berat lagi dari merebutnya itu. Nah, maka oleh sebab itu wala yata'ammaru ala muallimin, dan janganlah ta'ammara ini istilahnya itu meramaikan, maksudnya memproklamirkan. Nah, itu. Jadi kalau kita nih, biar aja nanti orang yang memberitahu kita itu. Jadi bukan kitanya. Pertanyaannya kemudian bagaimana kalau orang udah ada yang tahu? Kan gitu kan. Nah, itu tadi caranya. Tentu kita itu ada proses. Kalau tinggal di suatu tempat, kita kan tidak boleh diam nih. Ilmu itu tidak boleh dipendam. Umpama kita pindah nih dari satu tempat ke tempat yang orang tidak kenal sama sekali dengan kita. Kita datang bukan membawa seorang ilmuwan. Ini ustadz, ini kiai nih. Dia sebenarnya di kampungnya di sana orang terkenal. Tidak itu yang kita bawa. Tapi datanglah menjadi orang biasa. Sama-sama jadi orang biasa nih. Mungkin nih di kampung yang baru kita pindah ini nih, banyak juga orang yang hebat-hebat nih. Cuman mereka datang menjadi orang biasa semuanya. Nah, seperti itu. Nah, begitu kita sudah berada di sana, baru ilmu itu tentu tidak boleh disembunyikan. Mulailah. Ya, ada pengajian mungkin malam gitu kan. Yuk kita saling bertukar ilmu pengetahuan. Kita sama-sama orang baru di sini. Ya, lalu kemudian nanti baru di rumah nih udah mulai kita perlu ada tempat nih. Gimana kalau kita bangun musola gitu kan. Nah, orang-orang dulu kan gitu. Zaman sekarang ini memang sulit kita melihat begitu. Apa sebab? Sebab beda. Zaman kita sekarang ini perbedaannya dengan zaman dulu itu kenapa? Kalau dulu itu kalau kita lihat masyarakat itu memang pindah di satu kampung ke kampung lainnya, itu memang membuka kampung yang baru, buka hutan gitu kan. Nah, nanti kalau ini zaman dulu kisahnya, hutan ditebang gitu kan. Nah, kan zaman sekarang udah tidak seperti itu. Ditebang, kemudian lagi dari kekayaan hutan yang ditebang tadi itu untuk kehidupan sehari-hari, jual kayu, papan, bruti, gitu kan gitu. Nah, mulailah menanam kebun, kalau umpama di situ kelapa, mulai tanam kelapa. Itu orang dulu. Karena kampung itu dulu memang yang ditempati memang hutan. Itu awal-awal 80-an aja masih begitu tuh. Gimana tahun sebelumnya tuh. Nah, 90-an ke atas sudah mulai tuh. Kita mau pindah kemana sekarang? Datang ke sana sudah kampung orang, datang ke situ sudah kampung orang juga, gitu kan? Semuanya sudah, entahlah kalau daerah Papua yang mungkin masih ada. Kalau kita Sumatera ini sepertinya sudah habis sudah. Kalaupun ada hutan-hutan lindung biasanya lagi, hutan yang memang dipelihara untuk jangan sampai ada perambahan, penambangan dan sebagainya. Itu yang betul-betul hutan asli kayak dulu tuh hampir tidak ditemukan lagi. Nah, coba kita lihat orang-orang tua kita dulu tuh pindah dari satu tempat ke tempat lain itu. Memang mereka datang memang membawa diri biasa, tidak membawa ilmu ke situ, tidak dikenal sebagai seorang kiai atau ya ulama gitu. Tapi mereka datang orang biasa. Nah, ini disitulah ilmu itu jangan disembunyikan ya. Sama-sama membuka, barulah muncullah dari mulai surau tadinya lalu jadi masjid. Nah, baru dikenal ternyata orang. Jadi biar saja. Jadi ya ta'ammarunya itu dari orang mengenalnya itu. Nah, jadi ada di dalam kaidah itu, kalau kamu hendak mengenal seseorang,
fal yas'al qarinah. Begitu. Kalau ingin mengenal orang itu jangan nanya dirinya, tapi tanyalah kawan-kawannya, qarinnya, sahabat dekatnya. Jadi kalau kita mau mengenal siapa begitu, jangan tanya orangnya. Terbatas yang kita dapatkan pengetahuan dari dirinya. Baik buruknya itu orang ini tanya orang terdekatnya atau orang yang mengenalnya. Ah, itu ketahuan tuh. Siapa dia, dari mana, baiknya apa, buruknya pun bisa kebongkar juga. Ya, orang yang mengenal dia. Nah, itu. Tapi kalau diri kita tentu kita punya privasi ya. Yang kira-kira anggap aman kita ceritakan, yang dianggap wah ini aib gitu kan, ini nanti menjadi tidak baik. Memang kita tidak boleh cerita aib memang. Ya. Kalau tujuannya hanya apa namanya itu merusak daripada kebaikan-kebaikan yang ada. Justru semestinya kebaikan menutup daripada keburukan. Nah, itu. Wala yata'ammar ala muallim. Seorang yang berilmu itu muallim di sini udah berarti orang yang berilmu nih. Kalau mau ta'lim itu orang yang menuntut masih orang berilmu ya. Bal yulqa ilaihi zamanun. Biarlah, kalau istilah bahasa kita itu, biarlah nanti waktu yang berbicara. Ini bahasa kitanya gitu. Bal yulqa ilaihi zamanun. Biarlah waktu yang berbicara. Jadi proses waktu aja. Ya, memang tidak bisa simsalabim, ujuk-ujuk istilah bahasa kita ya. Tidak bisa ujuk-ujuk pingin terkenal di kampung orang. Ya, semuanya ada proses begitu. Nah, jadi artinya dari situ baru pada akhirnya bal yulqa ilaihi zamanu amrihi bil kulliyah. Yang pada akhirnya nanti bisa diketahui oleh orang secara umum atau kuliah itu secara keseluruhan baru. Nah, sekali lagi dalam hal ini pula orang yang berilmu itu tadi dia semakin apa namanya dikenal orang, tentu bagi dirinya itu semakin berat menjaga memelihara diri jangan sampai ada penyakit yang namanya at-takabur tadi. Nah, udah dikenal. Kalau belum dikenal, ya, contoh beredar foto-foto beberapa tahun yang silam lah, 2-3 tahun yang silam. Ustadz Abdul Somad ya, beliau belum dikenal waktu itu. Ada foto beliau nih di Stai Aulia Ar-Rasyidin. Padahal beliau belum terkenal lagi. Rupanya apa waktu itu? Beliau jadi juri MTQ di apa namanya? Kan kita ada tuan rumah dulu STQ apa MTQ yang terakhir zaman Pak Wardan terakhir yang di lapangan itu. Jadi beliau jadi juri cabang MMQ yang apa namanya itu karya ilmiah. Di Stai tempatnya. Jadi beliau salah satu jurinya waktu itu. Tapi orang tidak kenal beliau siapa. Begitu beliau sudah masyhur, dikenal orang, fotonya beredar. Ini Ustadz Abdul Somad nih. Padahal waktu itu biasa aja orang. Nah kan gitu. Artinya apa? Beliau tidak menonjolkan siapa akunya. Padahal beliau sudah alumni Mesir, sudah pulang begitulah. Itu kan? Jadi biar waktu. Inilah yang dimaksud tadi. Ya. Bal yulqa ilaihi zamanun. Biarlah waktu yang akan berbicara. Jadi akhirnya orang mungkin kalau waktu itu orang tahu, wah minimal anak-anak muda pada nyerbu itu foto-foto lah minimal kan. Ini orang terkenal nih. Karena beliau orang biasa-biasa saja pada saat itu menjadi juri cuman begitu kan. Kalau tidak salah itu tahun 2000 berapa itu ya?
Pokoknya MTQ terakhir kita tuan rumah ya. Karena kita ada MTQ zamannya Pak Rusli Zainal tahun 2000, lalu kemudian tahun 2004 zamannya Pak Indra Muhlis STQ. Nah itu. Nah, yang pada zamannya Pak Wardan, itu intinya tuh. Ada MTQ lagi sekali itu di lapangan tuh. Yang penonton itu pakai tribun gitu kan. Nah, ingat kan kita tuh. Nah, itu dia tuh masanya itu. Beliau jadi juri, beliau distai. Juri menulis karya ilmiah yang mahasiswa itu, MMQ namanya waktu itu tuh. Nah, beliau jadi jurinya. Ya, jadi begitu melihat fotonya loh. Ini bukannya Ustaz Abdul Somad nih, tapi belum dikenal orang. Nah, jadi beliau datang artinya bukan dengan kemasyhuran ilmu. Biar waktu yang akan berbicara. Ini satu contoh bahwa ilmu itu ya dijaga, jangan sampai dasar datangnya ilmu dikenal orang itu dengan kesombongan. Nah, itulah kiranya kesimpulan yang bisa kita ambil pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf kekurangan. Wallahul muwaffiq liqawmit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.